Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi al-mustaqmilina syarafa, amma ba'd. Apa kabar pencinta dan pemirsa Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga saudara-saudariku sekalian serta keluarga selalu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat wal afiat, panjang umur serta rezeki yang berlimpah lagi berkah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan membacakan sebuah maqalah atau mau'izah yang ada di dalam kitab Risalatul Mu'awanah karangan Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad yang berkaitan dengan etika makan, ya. Jadi kalau kita makan ini harus memperhatikan etikanya, adab-adaban, sopan santunnya, ya. Nah, bagaimana adab-adab makan yang diajarkan oleh Nabi dan para ulama salafus saleh? Nah, di sini akan dijelaskan ya oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullah taala wa ada manafa'bi wa bi barakati ulama bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu an. Sebelumnya kita baca Al-Fatihah ya, semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu manfaat berkah dan juga banyak maslahatnya bagi kehidupan dunia akhirat kita. Al-Fatihah hadrati sahibil kitab Risalatul Mu'awanah Al-Habib Abdul bin Al-Haddad wa jamil amal musannifin al-mukhlisin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin wal amil amilin wal mujtahidin wal fiddin wal mufassirin wal nahwin sarfin wa jami' awliya illahu sultan oleh syabdul qadi jalani qadasul ajiz wa jami'asin ahdatul lama usan kazim asyari kebisasan suri wa hasbullah wa jami'ul sa'i wa masyayha usan wa min jubair wa jami' masyayna usan gaji Ilyas Riyad Cipus Tasik Malaya nal karim alai darajah fil jannah taqasyam bil maghfirah wa nabil barakati man wa masum fi dunya akhirah shallallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika dan mistilah atasmu bi ghuslil yadaini, ya, bi ghuslil yadaini yaitu membasuh kedua tangan dulu qabla ta'ami sebelum makan, ya. Jadi kalau sebelum makan itu jangan lupa yaitu apa? Ya, biasakan mencuci tangan terlebih dahulu, ya. Nah, karena ya udah jelas ya ini banyak baksil-baksil kuman-kuman ya. Nah, sebelum makan. Jadi kalau tangan kita tidak dicuci terlebih dahulu, maka ya kuman-kuman itu akan masuk ya ke dalam mulut kita bersama makanan tersebut, ya. Nah itu, jadi makanya ini disunahkan bagi kita sebelum makan itu cuci tangan, ya. Nah jadi bukan zaman corona saja ya kita disuruh untuk cuci tangan itu, ya. Jadi setiap kita mau makan ya itu sangat disunahkan yaitu mencuci tangan kita terlebih dahulu, ya, wa ba'dahu dan juga sesudah makan, ya. Jadi ada kobokan lah ibaratnya gitu, ya. Jadi cuci tangan sebelum dan sesudah makan, ya. Wa bitasghiril luqmati dan mengecilkan suapan, ya. Ya tujuannya itu tadi, ya. Itu supaya dengan mengecilkan suapan-suapan itu, ya, itu supaya menolong kepada organ pencernaan di dalam tubuh kita ini, ya, dan juga ya supaya jangan ada karakter
bermulut besar gitu kan. Nah itu jadi gede omong doang ya, padahal kenyataannya mah nol gitu kan, atau ya tidak seperti apa yang dia omongin gitu ya. Nah itu. Kemudian wala tamdud yadaka ila ta'ami ya. Kemudian janganlah kamu memanjangkan atau mengulurkan tanganmu ila ta'ami kepada makanan gitu ya. Hatta tabtali'a ma fi fammika. Ya. Jadi janganlah kamu ngambil lagi lah gitu ya. Kalau kata kita mah mengambil lagi makanan yang berikutnya sehingga kamu menelan apa-apa yang sudah ada di dalam mulutmu. Jadi kalau sudah ditelan gitu kan, nah baru dah kita ngambil lagi tuh ya. Nah itu jadi jangan ini mulut masih ngunyah, udah apa? Udah ngambil lagi gitu loh ya. Masukin lagi ya. Nah ini belum selesai dikunyah, belum masuk ke kerongkongan, udah ngambil lagi. Jadi ini mulut penuh gitu. Bahkan yaitu ya sembari ngomong apa segala macam. Aduh ya. Ya jadi udah nggak sesuai ya. Yang begitu itu dengan etika makan yang dituntunkan, yang diajarkan oleh Nabi dan para ulama salafus soleh. Wakul min nawahil qas'ati, dan makanlah dari pinggir ya, dari pinggir wadah tuh ya, umpamanya ya mangkok atau piring gitu ya. Jadi dari pinggirnya dulu ya. Wala takul min wasatiha, janganlah kamu makan dari tengahnya. Wah itu sangat panas banget dah yang bagian tengahnya itu ya. Ya apalagi baru ini ya baru matang gitu. Waduh ya, jangan coba-coba makan dari tengahnya ya, bisa merusak gigi ya, dan juga ya lidah bisa melepuh karena masih panas gitu kan. Jadi makanlah dari pinggirnya dulu gitu ya, kemudian baru dah tuh ya ke tengah gitu kan. Nah itu final barakata tanzilu alaihi, itu jadi semuanya keberkahan itu turun pada makanan yang di bagian pinggir itu ya. Nah itu jadi kita makanya makan tuh dari pinggir dulu ya. Nah disitulah ada keberkahan ya. Keberkahan ini ya kan ziyadatul khair ya, bertambah-tambahnya kebaikan ya. Nah itu jadi kalau kita makan langsung dari tengah gitu kan, itu udah otomatis deh tuh ya. Kalau makan dari tengah itu udah paling panasnya deh tuh ya. Jadi kalau langsung dimakan ya otomatis akan apa? Akan merusak gigi ya, dan juga lidah bisa melepuh deh tuh. Wah panas deh tuh ya. Minum juga begitu ya. Nah itu minum juga harus apa? Harus sedikit demi sedikit atau didinginkan dulu lah ya. Kira-kira apa namanya ya, anget-anget kuku baru dah tuh diminum. Jadi jangan masih panas diuyup. Waduh itu juga bisa merusak gigi tuh ya. Jadi nggak berkah akhirnya ya. Nah wa idza saqatat luqmatun. Nah, gimana kalau umpamanya ada makanan yang jatuh nih, kita makan gitu kan, terus ada yang jatuh. Gimana tuh? Dipungut jangan. Nah, di sini disebutkan wa idza saqatat luqmatun famti ma biha min ada ya. Jadi kalau ada makanan yang jatuh ya, nah pungut lalu buang ya. Ma biha min ada, apa yang kotor-kotornya dibuang gitu ya, karena itu akan jadi penyakit ya. Nah, karena apa? Karena bukan berarti apa namanya ngajari jorok, enggak gitu ya. Jadi lihat-lihat situasi juga ya. Jadi kalau umpamanya apa ya lokasinya itu bersih gitu kan, terus apa ada yang jatuh nih, apa telur kayak apa tahu tempe gitu kan jatuh. Nah jadi lantainya itu bersih, tapi walau bagaimana bersihnya ya itu aja yang kelihatan kotornya buang gitu kan. Nah itu ya. Tapi kalau tempatnya kotor banget ya nggak usah dipungut kalau tempatnya kotor banget ya gitu. Makanya ya kalau mau makan tuh harus cari tempat yang bersih. Jadi pas jatuh juga itu artinya apa ya, kita bisa mengambilnya, memungutnya, lalu apa membuang apa yang sekiranya kotor gitu kan. Nah itu karena apa? Karena itu berkah, jadi tidak
tabzir ya, tidak memubazirkan harta, tidak memboroskan harta gitu ya. Nah itu. Dan juga dalam ayat yang lain, wala tubadir tabdiro innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Janganlah kamu menghambur-hamburkan, menyia-nyiakan harta gitu ya. Karena sungguhnya orang yang menghamburkan harta atau menyia-nyiakan harta itu adalah saudaranya setan. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, itu pesannya seperti itu ya. Jangan sampai tabdir ya, pemborosan atau penyanyian harta. Summa kulha ya. Nah, kalau sudah dibuang yang kotor-kotornya gitu kan, makanlah gitu loh ya. Nah itu, wala tada hali syaiton, jangan biarkan makanan itu akan disantap oleh setan gitu ya. Jadi nanti kalau makanan jatuh tidak segera dipungut gitu kan, nah itu berarti kita membiarkan makanan itu disantap oleh setan gitu loh ya. Jadi ambil, lalu apa, buang yang kotornya, yang bersihnya lalu makan ya. Nah, dan sekali lagi ini melihat situasi kondisi juga gitu kan. Kalau umpamanya kotor banget mah jangan dipungut sama sekali, tapi sekiranya lantainya ya bersih gitu kan, jatuh ya udah pungut gitu ya. Nah itu, kalau ada kotor-kotor dikit buang yang kotornya, sisanya dimakan ya. Jadi jangan biarkan makanan yang jatuh itu kita antep, akhirnya nanti menjadi santapan setan ya. Naudzubillah min dzalik ya. Nah itu, wal asobi aka wal qas'ata ba'dal firogi, dan ini jilatin tuh ya, disunahkan untuk menjilati apa, jari-jarimu tuh ya. Wal qas'ata, dan wadah ya, atau piring kek atau sendok gitu kan, ba'dal firogi, setelah apa, setelah selesai makan gitu ya. Jadi disunahkan tuh ya, gitu kan. Jadi sari-sari makanan yang ada pada tangan kita, bumbu-bumbu itu kan ya. Nah itu jadi harus apa, harus kita rasakan gitu ya, keberkahannya gitu. Nah dengan apa ya, dengan kita menjilat gitu. Itu sunnah tuh ya, jilati apa, jari-jari gitu kan. Nah itu ya, jadi sari-sari makanan yang masih menempel pada tangan kita, jadi disyukuri sampai sedetil-detilnya begitu ya, gitu. Sehingga disitulah kita benar-benar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang dibuang sama sekali ya. Nah bahkan dari sejak kecil saya oleh orang tua itu diajarkan gitu, kalau makan itu jangan sampai ada satu butir nasi pun yang tersisa ya, gitu ya. Jadi santri atau siapapun ya, kalau makan tuh biasakan jangan sampai ada satu butir nasi yang tersisa ya. Itu adalah nikmat dari Allah, rezeki dari Allah ya. Jadi jangan sampai dibuang-buang begitu saja. Itu namanya kita membiarkan makanan itu disantap oleh setan gitu loh ya. Dan juga termasuk apa, mubazir gitu loh ya. Jadi habisin ya, kalau makan itu dari sekarang pokoknya harus habis ya, tidak boleh disisakan ya. Bahkan kalau umpamanya ada sisa ya, bumbu-bumbunya yang masih nempel pada jari tangan kita ataupun pada wadah piring atau sendok gitu kan, jilatin gitu. Itu sunnah gitu kan. Itu bukan berarti kayak orang kelaparan gitu ya, bukan ya. Jadi untuk benar-benar merasakan nikmatnya rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, disyukuri sampai tuntas gitu loh ya. Nah itu, sehingga kita benar-benar merasa ya Allah nikmat banget nih ya, Kau sudah memberiku makanan, terus juga lauk pauknya gitu kan, wah nikmat banget gitu ya. Jadi jangan sampai disia-siakan begitu ya. Nah itu, jadi itu sangat berguna ya buat menumbuhkan jiwa syukur ya. Nah itu, jadi hal-hal demikian itu ya, sekali lagi saya tegaskan ya, hal-hal demikian itu kayak menjilat sari-sari makanan yang ada pada tangan atau sendok ya, garpu atau piring ya. Nah itu berguna untuk menanamkan jiwa bersyukur terhadap nikmat Allah sekecil apapun ya.
Nah itu, dan marilah kita dari sekarang itu ya untuk mensyukuri semua nikmat Allah yang ada di dalam hidangan kita itu ya, habiskan, jangan sampai ada yang tersisa. Bukan berarti kita kelaparan, bukan ya. Jadi untuk menghargai nikmat atau rezeki dari Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.